Kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah untuk memastikan ekonominya tumbuh dengan baik. Fiskal akan lebih fokus ke kebijakan fiskal, moneter lebih fokus ke kebijakan moneter, tapi dengan koordinasi yang lebih ketat supaya semuanya sinkron dan bisa memberi sinyal ke pasar bahwa kita tetap berjalan secara harmonis antara fiskal, moneter dan yang lain-lain, sehingga sentimen negatif rupiah kita harapkan turun. Pak, peningkatan remunerasi tadi katanya penjelasan BI Pak itu untuk ini ya Pak, membantu meringankan bunga utang pemerintah ya Pak. Rencananya Pak. Enggak, itu teknikal nanti Pak Ferry yang akan jelaskan. Kira-kira begini. Oh, itu urusan moneter dia Pak Ferry yang jelaskan. Tapi yang jelas dengan kebijakan moneter saya nggak akan dirugikan, itu aja. Jangan sampai saya bayar bunga lebih ke membeli bond saya ketika saya melakukan isu itu. Tapi akan seberapa efektif sih Pak untuk meringankan beban fiskal pemerintah? Penyesuaian bunga itu? Atau apakah ada target Pak untuk? Kalau saya sih bilangnya sama. Tapi yang jelas dengan itu Bank Sentral bisa lebih leluasa melakukan kebijakan yang kira-kira begitu. Pak Purbaya, ini banyak dunia usaha yang pernah bilang bahwa kalau misalnya di pelabuhan itu bayarnya masih pakai dolar, gimana Pak? Apa penerapannya bisa dipakai rupiah atau gimana? Saya tanya dulu. Pembayaran Dolar. masih dolar Pak, itu bisa pakai rupiah nggak Pak? Rupiah. Ada dunia usaha yang bilang. Kira saya nggak tahu praktek di sini ya. Cek dulu. Nanti kalau aturannya emang rupiah, dia maksa pakai dolar. Dolar Pak? Jadi bayar pakai apa? Rupiah Pak? Bukan dolar. Bukan Pak, maunya dolar. Tapi ada dunia usaha yang bilang gitu dari Kadin Pak, Nggak ada Pak, dan sebagainya Pak. Semua rupiah. Berarti kalau misalnya masih ada yang pakai dolar gimana Pak? Laporin ke saya, mungkin hajar dia. Ya, Oke. Oh, udah, bentar, nggak bisa aja gua. Oh iya, siap. Oke. Siap, Pak. kita beresin. Tapi secara peraturan harusnya rupiah, dan ini kan Indonesia. Alat transaksi yang diakui adalah rupiah memang. Jadi kalau ada dolar tetap penyelewengan, kasih tahu kami akan tindak. Pak, mungkin itu shipping kali Pak. Yang dolar tuh yang shipping lain Pak. Oh, di luar sana malah lain. Bukan, Di shipping sini. masuk iya. Di sini. Oh, salah Ini nggak ada. berarti. Rupiah Mbak. Anda informasi salah kali. Bukan, orang langsung dari Kadin. Pelaku usahanya. Enggak Mbak, kalau di sini tuh semuanya rupiah, kecuali Oke. mungkin yang shipping lain karena oleh PHC, CHC Ya. itu pakai dolar. Tapi dikonversi ke rupiah. Kalau di kita nggak ada dolar. Kalau dolar boleh juga, tapi nggak mungkin Mbak. Saya dimarahin sama Pak Menteri tuh Pak. Ya, nanti rupiah melemah. Bos. Jangan. Cinta rupiah Pak itu Pak. Kita cinta rupiah semua. Punya dolar aja ya? Punya dolar dia. Lagi. Pak, Kemenq kan sebagai pengawas di Gadanya, Pak katanya ikut merumuskan ini ya Pak, penyaringan manajemennya. Sekarang udah ada nama-nama baru belum Pak? Manajemen BSI. Saya belum ikut menyaring nama-nama manajemennya. Jadi saya nggak tahu itu. Tapi nanti kalau sudah kita kerjakan. Dah sih belum. DSI kan harusnya itu kan sebetulnya kan semacam private entity, dia jalan sendiri terpisah dengan pemerintah. Jadi yang mereka kerjakan terpisah sama kerja saya, cuman saya di atas mungkin nanti pengawasan mungkin ya. Sekarang sih belum resmi, jadi nggak tahu. Pak, DHL 50% falas itu katanya jangan sampai semua dunia usaha dikenakan Pak. Harus dipetakan lagi Pak. Gimana nih Pak? Saya lihat dulu yang baru ya. Ya, Yang baru kan baru dalam berapa hari? 3 hari. ya. Dampaknya belum kelihatan. Kita lihat deh 1 bulan ke depan seperti apa. Ketika domestik ekonomi meningkat, impor meningkat, jangan sampai ini menjadi bottleneck. Kita ingin memastikan biaya logistik terkendali. Komoditas yang menumpuk tadi apa aja? Saya nggak lihat satu. Tadi saya lihat tadi ada bahan baku kulit. Tadi nggak numpuk sih. Saya nggak tahu yang mana numpuk ya. Tapi yang saya lihat tadi bahan baku kulit, onder blender, ada lagi matras karet, yang terakhir ada marmer, obat gamis jenis itu loh. Itu bukan menumpuk ya. Saya nggak tahu itu yang menumpuk apa enggak. Tapi kita percepat semuanya supaya balik ke level normal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas.
Trump memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui tidak memiliki senjata nuklir. Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump juga memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The Strait will open immediately. It's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. When you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pernyataan Trump saat upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan. Rubio juga mengungkapkan Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi. Namun Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Setelah menjadi misteri berbulan-bulan, video kebakaran kapal induk USS Gerald R. Ford yang terjadi pada Maret lalu akhirnya terungkap ke publik. Kapal induk terbesar Amerika Serikat tersebut terdampak parah hingga harus menjalani perbaikan di Yunani. CNN merilis video eksklusif terkait kerusakan parah yang diakibatkan terbakarnya kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford. Terlihat ruang area laundry hancur akibat kebakaran hebat karena sistem pemadam kebakaran rusak atau gagal berfungsi. Bulan Maret lalu, beberapa media online menyebut kebakaran yang terjadi di kapal induk AS USS Gerald R. Ford karena serangan Iran, namun kemudian dibantah Komando Pusat Amerika Serikat. Sebelumnya, pemirsa, kapal induk AS terbesar USS Gerald R. Ford kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani. Kapal induk Amerika Gerald Ford terlihat mulai berlayar di perairan Yunani usai perbaikan akibat kebakaran. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya, kapal induk Gerald Ford sempat ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 lalu.